Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Muki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan waktu pada sesi wawancara pada pagi hari ini. Jadi begini Bapak, Bapak merupakan Kepala SMA Negeri 2 Lamongan. Dan saya tahu tak berkat Bapak tahun-tahun sebelumnya pun tidak lepas dari seorang kepala sekolah, menjabat sebagai seorang bapak kepala sekolah. Nah, untuk duduk di kepala sekolah itu kan pastinya dalam pengambilan keputusan, kebijakan itu sangat menjadi poin utama dari seorang kepala sekolah. Nah, di hari ini, pada wawancara kali ini, saya ingin tahu bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan di setiap proses pembelajaran atau mungkin kegiatan-kegiatan selama di sekolah ini. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bisa kita mulai Bapak? Siap. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama Bapak, jadi selama ini sebagai bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral? Terima kasih. Di lembaga pasti ada yang namanya kasus, baik dilema etika maupun dilema rujukan moral. Di situ itu ada kalanya ada keterkaitan anggaran atau ada keterkaitan prestasi dan seterusnya. Di situ tetap dikelompokkan dari kasus-kasus itu atau permasalahan-permasalahan itu. Kalau menuju ke prestasi akademis itu pasti diutamakan, apalagi ada keterkaitan yang namanya dilema etika tadi itu ada keterkaitan anggaran mungkin. Kalau sudah seperti itu, kalau ada dua pilihan yang sama-sama penting, pasti diambil yang utama, yang menuju yang namanya lembaga pendidikan, yang menuju ke pelayanan ke anak-anak untuk belajar, untuk menuju prestasi, baik prestasi akademis maupun akademis. Kalau kedua-duanya itu bisa diselesaikan dengan waktu bersamaan, ya diselesaikan dengan waktu bersamaan. Tetapi kalau tidak bisa, pasti dipilih yang terbaik. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 2 Lamongan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Terima kasih. Pasti untuk mengambil kebijakan itu juga perlu dipertimbangkan. Ini melibatkan pengurus komite atau melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Kalau kebijakan itu bisa langsung saya ambil keputusan sendiri, itu saya ambil sendiri. Tapi kalau perlu kebijakan itu diputuskan menunggu masukan saran dari Bapak Ibu guru, pasti melibatkan Bapak Ibu guru semua pada mungkin waktu rapat dinas. Bagaimana contoh menuju ke prestasi anak-anak bimbel kedinasan sipil, militer, kuliah umum, itu kan harus didukung Bapak Ibu guru semua. Itu saya melibatkan Bapak Ibu guru. Kalau keputusan itu harus melibatkan pengurus komite, pasti saya melibatkan pengurus komite. Sebagaimana bulan-bulan kemarin itu Rehab Gapura yang notabene anggaran bersumber dari masyarakat, itu saya juga melibatkan dari unsur kepengurusan komite seperti itu. Jika seperti itu, apakah ada langkah-langkah khusus atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan? Prosedur pasti, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi kalau ada keterkaitan dengan komite, itu prosedur utama di dalam sini membuat prosedur perencanaan, dan berikutnya baru mengundang pengurus komite. Berikutnya
mengundang orang tua siswa, di situ dipaparkan. Jadi tahapannya terus nanti setelah ada kesepakatan dengan wali murid, itu baru menjadi program yang ada di lembaga. Seperti itu. Hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan itu saya pertimbangkan, jangan sampai ada pro kontra yang ada di dalam lembaga. Intinya saya mengambil keputusan, dan setelah saya ambil keputusan, Bapak Ibu guru termasuk komite mendukung. Itu yang seringkali saya pakai biar di lembaga itu ajem, tidak ada problem apapun, program sukses. Bapak Ibu guru juga mendukung kebijakan dan keputusan dari Bapak. Apa Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan? Tantangan pasti ada. Sebagaimana contoh, saya mengambil keputusan di jam 7 pintu masuk SMA itu ditutup. Itu tantangan. Itu kalau tidak didukung baik murid, guru maupun karyawan, keputusan untuk menutup pintu di jam 7 itu nanti pro kontra. Dengan pertimbangan-pertimbangan termasuk ada tantangan yang disampaikan tadi, dengan hasil nanti kalau jalan bisa karakter atau kedisiplinan lembaga itu baik, lebih baik, tetap saya ambil. Akhirnya alhamdulillah dengan sosialisasi sebelumnya, lembaga yang sebelumnya kalau pertimbangan saya, kalau saya ngambil keputusan jam 7 ditutup, akan ada pro kontra baik dari guru maupun karyawan termasuk siswa. Syukur alhamdulillah dalam perjalanan keputusan saya itu, kebijakan saya itu didukung semua Pak. Apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Mungkin ketika ada keputusan Bapak langsung selesaikan di tempat itu juga, atau mungkin harus ada jadwal tertentu? Keputusan ada kalanya langsung, ada kalanya menunggu jeda bertahap. Sebagaimana contoh, saya memutuskan hari ini bangun lapangan olahraga. Pasti di situ itu keputusan itu di samping sudah direncanakan komite, itu skala prioritas sebelumnya itu ini yang didulukan, baru skala berikutnya seperti itu. Itu keputusan keterkaitan visi, keterkaitan keprestasi anak dengan pertimbangan setelah lulus anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, mungkin bisa terbanyak atau bisa maksimal. Itu keputusan membuat kenaikan KKM, nilai KKM. Di situ itu ada tahapan-tahapan, tidak langsung. Tahapan pertama ada koordinasi antar wakil, berikutnya ada koordinasi dengan wali kelas. Akhirnya kalau sudah disepakati, nanti baru sosialisasi ke Bapak Ibu guru pada waktu rapat dinas. Itu ada yang berkata, ada yang langsung. Jadi seperti itu keputusan. Ada tahapan-tahapan, kemudian ada kadang langsung bisa diputuskan, kadang juga harus ada hal lainnya. Dan nomor 7, apakah ada seseorang Bapak atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu tetap melibatkan guru yang berkompeten atau komite. Sebagaimana contoh, di lembaga itu semua guru itu punya kelebihan-kelebihan dan juga punya kekurangan-kekurangan. Pasti saya kuasai. Oh, ini kelebihannya Bu ini bisa jadi MC. Oh, ini bisa kalau disertai tanggung jawab rehab, ini bisa ini. Nah, sebelum mengambil keputusan, orang-orang yang
punya kelebihan-kelebihan itu saya ajak komunikasi pada waktu ngambil keputusan itu sudah saya menguasai dari orang-orang yang punya keahlian itu. Jadi guru itu ada yang bisa seni, ada yang bisa menangani ekstra, ada yang bisa menguasai bimbel dan seterusnya. Di situ itu saya libatkan semua. Oh, ini bidang ini. Akhirnya penasihat ke saya itu dari Bapak Ibu guru yang punya kemampuan di bidang itu, dan ada kepengurusan komite yang mendukung. Akhirnya pada waktu saya ngambil keputusan itu diakui warga, keputusan itu bisa jalan dan bisa baik. Berarti tidak ada satu orang yang pasti ada ya, tergantung keahlian dari guru-guru. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama pengambilan keputusan ini? Ngambil keputusan itu pengalaman yang tidak menyenangkan, itu setelah diputuskan kita jalan. Itu sebagaimana contoh, saya kurang menguasai karakter guru-guru atau karyawan, termasuk karakter yang ada di lembaga A dengan lembaga B, sama-sama SMA negeri itu beda, termasuk cara contoh salah satu menyelesaikan keindahan lingkungan atau membuat taman. Kalau di SMA 2 itu karakter tanahnya itu keras, kalau musim kemarau itu meletak-meletak, kalau musim penghujan itu ada air menggenang. Terus karakter berikutnya yang kerja keterkaitan kebersihan di taman atau menyelesaikan keindahan taman, itu yang kerja itu tidak begitu sergap. Akhirnya saya ngambil keputusan yang sebelumnya itu salah gara-gara tidak saya kuasai karakter tanah atau urusan kerja. Sekarang alhamdulillah yang sebelumnya itu ada kegagalan atau kesalahan, sekarang itu tamannya bagus. Masalahnya setelah tahu karakter tanah, tanaman apa yang saya tanam, itu jenis tanaman saya pilih dan mempertimbangkan yang kerja tidak kuat atau kurang sergap. Akhirnya taman SMA 2 pengakuannya seperti itu. Jadi harus tahu karakter. Iya. Baik, Pak Haji Mulki, terima kasih. Ada 8 pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik sekali dan sangat menginspirasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktu yang Bapak Sufyan memberikan kepada saya pada kesempatan wawancara pagi hari ini. Saya Septi Rizky Amalia, calon guru penggerak angkatan 7 Bapak dari Kabupaten Lamongan. Tujuan saya wawancara adalah ingin berguru kepada Bapak atau belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sekolah. Ya, karena itu berhubungan dengan program yang sedang saya lakukan saat ini, sedang saya jalani, yaitu program guru penggerak. Mohon berkenan Bapak untuk menjawab 8 pertanyaan yang saya ajukan. Sebelum siap Bapak, mohon izin. Bismillah. Baik, yang pertama Bapak yang ingin saya ketahui, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, jadi kasus dilema etika yaitu kita mengambil keputusan dari permasalahan yang ini sama-sama benar, sehingga keputusan ini harus benar-benar baik, benar-benar adil, dan insya Allah
tidak menyakiti pihak lain. Sedangkan yang untuk rujukan moral adalah ini ya agak gampang masalahnya, ada dua masalah, tapi satu masalah yang benar, satu masalah yang salah. Sehingga kalau seperti ini, insya Allah kita analisis akan tahu oh, ini yang benar, ini yang salah. Lebih mudah lagi Iya, kalau jika iya. betul sekali. Nah, untuk yang kedua, selama ini Bapak bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Lamongan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai positif atau kebajikan. Jadi kalau ada permasalahan yang sama-sama benar, maka kita harus hati-hati. Kita harus cermat dalam pengambilan keputusan itu supaya tidak menyakiti satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karena itu kita harus benar-benar adil di situ untuk mengambil keputusan. Kita benar-benar jernih dalam pemikiran supaya yang kita ambil itu benar-benar bisa legowo, bisa menyenangkan semua pihak. Itu berat itu Pak. Iya, memang berat sekali. Saya harus cermat, harus teliti. Gitu. Nah, untuk itu kecermatan dan ketelitian pasti adalah langkah-langkah atau mungkin prosedur dan langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan yang baik tadi Pak? Jadi langkahnya harus kita identifikasi dulu permasalahan itu. Kalau permasalahannya itu agak ringan, ya langsung kita ambil keputusan. Tapi masalahnya misalkan agak berat atau kelasnya agak berat, ya harus kita koordinasikan terlebih dahulu. Kan ada wali kelas, ada PK, ada wakil kepala sekolah, dan juga siswanya juga kita ajak komunikasi, wali murid juga begitu. Gitu. Dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja Pak yang mungkin Bapak anggap itu efektif dan bisa memecahkan sebuah kasus? Jadi pemecahan yang lebih efektif, pertama kita ajak komunikasi. Nah, komunikasi melalui BK-nya, melalui wali kelasnya, orang tua, ini lebih efektif. Komunikasi semuanya. Iya. Dengan komunikasi, insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya itu salah satunya adalah komunikasi Pak. Iya. Dan dalam penyelesaian itu adakah tantangan-tantangan? Iya, dalam penyelesaian itu ada tantangannya. Tantangannya juga begitu berat. Kalau kita salah pengambilan keputusan, ini tantangannya. Baik itu tantangan dari dalam, dari internal, mulai dari wali kelasnya sendiri, BK-nya sendiri, guru, dari internal, siswanya juga. Nah, tantangan juga dari luar. Nanti kalau misalnya keputusannya itu tidak bisa baik, tidak bisa memuaskan, ya ada masyarakat, ada media, ada LSM, ini tantangan. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan harus benar-benar jernih. Nah, kita kan harus makanya harus jernih di dalam berpikir, harus teratur di dalam bertutur, kita harus bijak dalam pengambilan keputusan. Seperti untuk Bapak ini. Iya. Baik. Mungkin ada jadwal tersendiri Pak, atau istilahnya adalah tata kala Pak. Jadwal tertentu yang digunakan atau di Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan. Apakah langsung pada hari itu juga, pada situasi itu juga, atau mungkin ada jadwal-jadwal khusus pada saat ini atau waktu ini baru nanti keputusannya bisa diselesaikan? Bagaimana Pak? Iya, jadi awalnya harus kita komunikasi atau musyawarah ya, musyawarah mulai dari wali kelasnya itu, terus BK-nya kita ajak musyawarah semua, kita pertemuan, sering pertemuan. Iya, jadi pertemuan wali kelas, pertemuan BK, itu juga wakil kepala sekolah biasa itu juga komunikasi dengan siswa sendiri.
itu juga kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita ada pendekatan dengan anak di kelas, ada jam kosong saya juga masuk kelas. Kita sampaikan waktu upacara juga begitu. Ini kan juga merupakan langkah-langkah antisipasi supaya masalah itu tidak terlalu besar begitu. Iya. Sampai pada akhirnya nanti kalau masalah itu bisa diselesaikan wali kelas ya wali kelas, kalau bisa selesaikan BK ya BK, kalau bisa selesaikan tingkat wakasek ya. Tapi kalau semuanya bisa tidak bisa menyelesaikan ya nanti kepala sekolah ya. Semuanya berkumpul, komunikasi itu ya. Baik Bapak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini tuh bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan tadi kalau Pak Sofyan itu mengedepankan komunikasi dan musyawarah Ya, itu musyawarah. insya Allah. Terus yang kedua itu dengan pertemuan-pertemuan rutin tadi, pendekatan-pendekatan itu insya Allah dengan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah itu yang membantu kami dalam menyelesaikan masalah itu. Dan dengan antisipasi, insya Allah masalah tidak banyak. Ya mulai dari pendekatan di kelas saya sampaikan tentang tata tertibnya, aturannya, di upacara kita sampaikan tata tertib dan sebagainya macam-macam itu, sehingga anak-anak akan tahu sendiri, paham dengan itu, sehingga insya Allah masalah tidak akan berkembang dari tadi. Baik Bapak, kita sudah masuk pertanyaan terakhir ini, pertanyaan ke-8. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran atau hikmah apa yang dapat Bapak petik selama pengalaman menjadi seorang kepala sekolah dan pengambilan keputusan kebijakan? Jadi hikmah yang dapat saya ambil bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus hati-hati, kita harus cermat, kita juga harus teliti supaya permasalahan itu tidak berkembang menjadi besar. Dan yang berikutnya kita senantiasa mengantisipasi, jangan sampai kalau bisa jangan ada masalah. Dan kita antisipasi ya dari pencegahan dari di lingkungan kelasnya atau mungkin dari nanti tingkat sekolah sendiri. Sehingga kalau sudah kita sampaikan dengan baik, insya Allah masalah akan bisa teratasi dengan baik. Utamanya dari pimpinan dulu. Pimpinan insya Allah prinsip kami kan menjadi yang terbaik dimanapun berada. Dan insya Allah kami akan berikan apa yang kami bisa berikan pada mereka. Insya Allah dengan itu anak-anak bisa mengikuti, bisa menerima, guru juga begitu, bisa mengikuti dan bisa menerima dengan baik. Gitu. Luar biasa Bapak. Ya, sukses. Semoga panjenengan semua bisa menjadi guru penggerak yang baik dan nanti bisa bermanfaat di lembaga masing-masing. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sakti. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan pada saya siang hari ini. Baik Bapak, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Pak, Septimus Amalia dari Kabupaten Lamongan. Tujuan saya wawancara ini ingin berguru kepada Bapak, ingin belajar kepada Bapak bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik sebagai seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Kita tahu bahwa Bapak ini sudah lama sekali di dunia pendidikan, kemampuan dalam memimpin juga sudah luar biasa, jadi mau berguru ini. Monggo. Baik, Kita mohon izin sama-sama cari ilmu. Mohon izin untuk menyampaikan 8 pertanyaan Bapak G. Siap Bu Baik. Sakti. Iya, yang pertama Bapak,
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Jadi begini Bu Septi, biasanya saya itu lihat dulu kasusnya. Jadi saya lihat dulu kasusnya, apabila kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, nah berarti ini merupakan rujukan moral. Karena menyangkut ranah hukum. Ranah hukum ini ranah yang paten, iya, gitu. Tapi jika itu tidak melanggar hukum dan pertimbangan keputusan pada kedua sisinya sama-sama benar, bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Jadi saya pilih-pilih seperti ini ranah hukum atau tidak, seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMA Mata Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya ini Bu Jati ya, jadi menurut saya itu kalau memutuskan lebih memilih nilai-nilai kebajikan, gitu. Jadi lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena nilai-nilai kebajikan itu kalau nggak kita junjung tinggi nanti jadi masalah. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan tadi, seperti nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kemanusiaan dan lain-lain, insya Allah kebenaran itu dengan sendirinya akan mengikuti. Tetap kita menjunjung nilai kebajikan. Nah, untuk pengambilan keputusan pasti ada langkah-langkah atau prosedurnya Bapak. Boleh saya tahu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasanya Bapak terapkan untuk mengambil keputusan? Jadi saya mengambil keputusan itu ada 3 langkah. 3 langkah itu, yang pertama saya itu harus banyak mengambil sebuah informasi. Nah, jadi permasalahan itu saya ambil dulu informasinya dari fakta-faktanya itu saya ambil dulu. Setelah saya ambil, yang kedua ini harus komunikasi dengan orang banyak. Jadi kita mengambil informasi dengan sesepuh istilahnya, guru-guru senior yang tua itu kita gali informasi dari situ, karena mereka adalah lebih banyak mengenal mereka. Yang kedua adalah biasanya saya itu memposisikan diri saya kepada orang yang kena masalah. Artinya begini, kalau saya ini ada masalah seperti ini, terus posisi saya seperti mereka itu bagaimana? Jadi kita langkah itu yang bisa. Jadi yang pertama mencari informasi dulu, yang kedua berdiskusi pada baik, kemudian yang ketiga adalah memposisikan diri Bapak pada yang terkena kasus itu seperti apa baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif selama pengambilan keputusan ini Bapak? Jadi saya rasa semuanya itu akan efektif. Jadi semua itu akan efektif. Jadi jika kita itu komunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Jadi saling keterbukaan dengan permasalahannya, sehingga bisa mudah untuk menemukan solusi. Seperti itu. Terbuka dan komunikatif. Terbuka, komunikatif, insya Allah akan menemukan solusi. Kalau kita tidak terbuka, tidak komunikatif, susah. Iya, betul, setuju sekali. Gitu ya. Iya. Dari proses pengambilan keputusan selama ini pasti ada tantangannya kan Pak. Apa tantangan-tantangan yang kemungkinan bisa muncul dalam pengambilan keputusan? Jadi tantangan itu ada. Tapi tantangan ini satu ini Bu, yang biasanya
kita ini kadang-kadang lewat. Ketika kita tidak ada keterbukaan. Jadi kalau kita tidak ada keterbukaan, ini merupakan tantangan buat kita. Nah, kalau kita tidak ada keterbukaan pada masalah yang sedang dihadapi, kasus yang dihadapi, jelas kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu kan jadi membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak seperti itu. Harus ada keterbukaan. Mungkin ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus, Pak, atau mungkin Bapak tipenya orang langsung kasus datang langsung selesai hari itu juga. Jadi begini, kita tidak ada jadwal. Kalau untuk menyelesaikan kasus tidak ada jadwal, cuma kita ini menggunakan prosedur. Jadi menggunakan prosedur yang jelas. Kalau kita itu menggunakan prosedur yang jelas, terus sebelumnya itu menggali informasi dari guru-guru yang ada, insya Allah sudah selesai ya. Jadi kita tetap menggunakan prosedur, tidak menggunakan jadwal. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tidak ada, ya. Tapi prosedur yang kita pakai ya. Oh baik Pak, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Di dalam lembaga, di sekolah ini kan seperti di SMA Negeri 1 Mbak ini kan 125 tenaga ya. Jadi dari situ kita sering berkomunikasi, termasuk yang senior, termasuk ketua komunitas pembelajaran. Karena komunitas pembelajaran ini orang senior ini kan orang yang mengetahui seluk-beluk daripada lembaga itu. Jadi itulah yang kita mintai untuk untuk bantuan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi sangat menarik. Hikmah atau pembelajaran apa yang Bapak dapatkan selama pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Jadi intinya begini Bu Jati, intinya kita itu harus selalu membangun komunikasi. Jadi membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Kita pun juga harus membangun rasa empati kepada seluruh warga sekolah, karena warga sekolah itu merupakan keluarga kita. Jadi kita bangun yang baik. Dengan demikian, kalau kita sudah membangun komunikasi yang baik, merasa empati yang baik, insya Allah kolaborasi antara guru dengan siswa, dengan kepala sekolah, insya Allah kolaborasi terbantu dengan baik. Jadi komunikasi ini penting. Manusia ini kan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu makhluk yang perlu komunikasi dengan orang lain. Ya, gitu ya. Kalau manusia yang punya sifat sosial nggak punya komunikasi, perlu dipertanyakan manusia ini gitu. Jadi seperti itu Bu Jati ya. Intinya adalah komunikasi, keterbukaan, terus kita itu selalu minta pertimbangan dengan yang tua, yang seperti informasi. Luar biasa Bapak, terima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan bisa menjadi hal yang teori bagi saya. Amin. Terus saya ucapkan selamat menjadi guru penggerak ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar untuk menyelesaikan guru penggerak ini. Dan saya pesan nanti kalau sudah selesai jadi guru penggerak, ilmu yang Bu Sekti dapat ini kan ilmu baru, jadi ilmu baru, dan teman-teman kita Bapak Ibu guru itu banyak yang belum dapat. Nanti itu supaya di-sharingkan, ditularkan ke Bapak Ibu guru yang belum masuk guru penggerak. Seperti itu jadi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Naci. Sama-sama Bu Sekti, terima kasih.